Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamat Eko. NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian mengenai bab 2. Materi yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu, memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori atau hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Kajian pustaka bisa juga disebut dengan kajian literatur dan kajian litori. Nah, pentingnya kajian pustaka yang pertama memberikan kepada para pembaca kemudahan memperoleh suatu topik tertentu dengan cara menyeleksi artikel atau bahan kajian yang berkualitas. Kedua, memberikan awal yang sangat bagus bagi peneliti untuk mengawali penelitian. Yang ketiga, memastikan bahwa peneliti atau penulis tidak melakukan duplikasi hasil kerja yang telah dilakukan. Keempat, memberikan petunjuk kemana penelitian yang akan datang diarahkan atau direkomendasikan. Yang kelima, memberikan garis besar temuan kunci. Yang keenam, mengidentifikasi ketidaksesuaian, kesenjangan, dan hal yang mengandung pertentangan dalam kajian pustaka. Yang ketujuh, memberikan analisis konstruktif tentang metodologi dan pendekatan dari para peneliti lain. Materi yang kedua yaitu manfaat kajian teori. Yang pertama, kajian pustaka yang dilakukan sebelum penulis lazim disebut dengan anotobibliografi, memberikan landasan utama pada tingkat awal yang akan mengarahkan peneliti melangkah lebih lanjut, lebih memfokuskan, lebih mempertajam persoalan yang hendak diteliti secara model yang akan dikembangkan. Kedua, peneliti dapat melangkah setapak ke depan memformulasikan dengan jelas yang disertai pembahasan yang mendalam dengan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca bahwa pemilihan teori yang dituangkan dalam hipotesis mempunyai landasan yang kuat. Yang ketiga, memuat berbagai sumber yang diacu dan sudah disajikan secara komprehensif serta membahas kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri yang dipetik kesimpulannya berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain. Jadi dalam kajian pustaka seorang peneliti bukan sekedar compiler tetapi harus bertindak sebagai analytical and critical thinker. Yang keempat, membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan dan sekaligus dapat mencerminkan ke dalam teori yang terlibat penelitian. Acuan-acuan yang dipakai yaitu literatur yang baku, terkini, jurnal nasional atau internasional, tesis, disertasi, serta makalah-makalah yang berbobot dibandingkan, dikritik, diungkapkan kelemahan dan kekuatannya, kemudian disimpulkan oleh peneliti tersebut. Materi yang ketiga yaitu sumber-sumber kajian pustaka. Yang pertama, melalui periodicals adalah terbitan. Periodicals dapat ditemukan di koran-koran majalah populer, televisi, radio, internet, namun biasanya tidak lengkap. Semua itu adalah tulisan pemadatan oleh para jurnalis untuk kepentingan pembaca. Bisa dibilang uraiannya itu kurang terinci. Yang kedua yaitu jurnal akademik. Sebagai sumber utama untuk menulis kajian literatur adalah jurnal akademik yang berisi review kaum ilmuwan terhadap berbagai laporan penelitian. Jurnal khusus seperti ini biasanya hanya dapat di perpustakaan universitas, sangat jarang ada di luaran. Yang ketiga yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Seorang sarjana mulai dari S1, S2 sampai S3 biasanya diwajibkan oleh universitas untuk melakukan penelitian dan menulis laporan hasil penelitiannya berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat, menelusuri web situs internet. Google dan website telah menjadi rujukan awal yang umum digunakan orang pada masa kini untuk mencari materi referensi. Bagaimanapun, perlu diingatkan bahwa internet dan Google bukanlah satu-satunya sumber yang digunakan khususnya untuk mencari konsep-konsep yang akan digunakan dalam makalah, paper semesta, laporan penelitian, atau proposal. Materi yang keempat yaitu bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka.
Yang pertama, untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Bahan yang terhimpun melalui literatur dapat digunakan untuk membangun hipotesis yang kokoh, sehingga kecil kemungkinan hipotesis tidak terbukti. Kedua, untuk penelitian yang menggunakan hipotesis sambil jalan, seperti pendekatan studi kasus, pendekatan etnografi. Lalu dalam persiapan butir-butir angket untuk survei. Yang keempat, keterkaitan pustaka yang diacu dengan masalah praktis dan solusinya. Kelima, keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain dengan topik yang sama. Keenam, yaitu dalam kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang sistematis. Materi kelima yaitu cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama, kajian literatur yang pertama, yaitu di sini kajian literatur ditempatkan dalam kajian yang tersendiri. Ini adalah satu model yang tipikal dalam kajian kuantitatif. Pendekatan yang seperti ini sering muncul ketika pembaca terdiri dari individu-individu atau pembaca-pembaca dengan orientasi kuantitatif. Bagaimanapun, bentuk yang seperti ini juga bisa dilakukan dalam kajian-kajian kualitatif yang berorientasi teori. Lalu kajian literatur yang kedua, di sini kajian literatur ditempatkan dalam bagian yang tersendiri. Ini adalah salah satu model yang tipikal dalam kajian kuantitatif. Pendekatan yang seperti ini sering muncul ketika pembaca terdiri dari individu atau pembaca-pembaca dengan orientasi kuantitatif. Bagaimanapun, bentuk yang seperti ini juga biasa dilakukan dalam kajian-kajian kualitatif yang berorientasi teori. Kajian literatur yang ketiga, yaitu di sini peneliti mungkin dapat menggabungkan kajian literatur ke dalam bagian akhir dari laporan kajian, di mana kajian literatur digunakan sebagai pembanding atau penyangkal terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian sendiri. Materi yang keenam yaitu tahapan penyusunan kajian teori. Yang pertama, tentukan satu topik penelitian secara tentatif, yaitu memformulasikan satu masalah atau topik penelitian secara jelas dan terfokus dalam satu rencana penelitian. Topik review yang baik adalah seharusnya dalam bentuk pertanyaan untuk penelitian, mulai dengan kata tanya 5W. What, how, what, who, where, when, why, how. Yang kedua, susun rancangan strategi penelitian. Tentukan jenis review, keluasan isinya, dan jenis materi yang akan dimasukkan. Berapa lama waktu dialokasikan untuk penulisan ini? Sejauh mana lampau akan dimasukkan? Jumlah minimum laporan penelitian yang akan dibahas, berapa banyak perpustakaan yang akan dikunjungi, dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu mencari laporan penelitian terkait. Dalam mencari laporan penelitian terkait dengan topik yang akan kita teliti, lokasi laporan tergantung jenis laporan. Google telah menyediakan online service tentang topik-topik penelitian. Laporan semacam ini dapat dicari di salah satu artikel dalam jurnal ilmiah, buku ilmiah, tesis dan disertasi, dokumen pemerintah, laporan kebijakan, dan makalah-makalah dalam seminar. Yang keempat, menulis kajian literatur. Setelah mempunyai pemikiran kasar tentang topik dan masalah penelitian, maka mulailah pekerjaan menjajaki bagaimana orang lain telah memikirkan dan menyelidiki topik tersebut. Topik tersebut dikembangkan dengan penyusun masalah penelitian yang lebih terfokuskan dengan pertanyaan 5W1H. Materi ketujuh yaitu variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi dalam penelitian. Peneliti memusatkan perhatiannya untuk menjelaskan hubungan yang ada antar variabel. Pengelompokan variabel terbagi menjadi tiga, yaitu variabel bebas dan terikat, variabel aktif dan atribut, variabel kontinu, dan variabel kategori. Dapat dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Nah, jenis-jenis variabel tersendiri. Yang pertama, variabel terikat adalah variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian. Lalu variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel moderator adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia
mempengaruhi hubungan antar variabel bebas primer dan variabel terikat. Lalu variabel kontrol, faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, yang kelima, variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasikan. Yang keenam, variabel diskrit, penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan, berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. Yang ketujuh yaitu variabel kontinu, terbagi menjadi tiga. Pertama, variabel ordinal adalah variabel yang menunjukkan tata urutan. Yang kedua, variabel interval adalah variabel yang mempunyai jarak. Lalu variabel ratio adalah variabel perbandingan. Lalu, indikator penelitian adalah variabel yang mengidentifikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan dalam penelitian. Fungsinya itu mewakili permasalahan pokok dalam penelitian, menyusun butir-butir pertanyaan dalam penelitian. Penyusunannya yaitu peneliti dapat mengutip dari pendapat ahli. Lalu peneliti dapat juga membuat sendiri disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Materi ke-8 yaitu cara menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir adalah uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Hal-hal yang diuraikan dalam kerangka berpikir ini yang pertama, pola pikir peneliti, kedua, dalil-dalil hukum, ketiga, kaidah-kaidah kepustakaan, keempat, ketentuan-ketentuan kepustakaan, dan kelima, generalisasi dari hasil penelitian terdahulu. Langkah-langkah membuat kerangka berpikir. Yang pertama, merumuskan model penelitian. Esensinya menegaskan hipotesis penelitian sebagai konstruksi kerangka pemikiran. Yang kedua, memberikan argumen teoritis tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Upaya untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Yang ketiga, berikan penjelasan tentang teori yang ada dalam kerangka pemikiran. Peneliti diharuskan untuk menyampaikan teori dalam kerangka pemikiran. Keempat, baca buku dan hasil penelitian. Setelah menentukan variabel adalah membaca buku yang relevan dengan penelitian. Yang kelima, tentukan variabel detail, memperhatikan judul yang dibuat di judul, tentukan variabel yang dikandungnya. Materi yang ke-9 yaitu penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya dibuat dan dianggap cukup relevan, mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok yang sama. Bermakna berbagai referensi berhubungan dengan penelitian dibahas. Kegunaannya untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Kedua, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Keempat, untuk mencari persamaan atau perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lain. Cara penulisannya yaitu penelitian relevan ini bersifat diperlukan. Peneliti tidak perlu menuliskan penelitian relevan jika penelitiannya yang tidak ada hubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang. Hal penting yang perlu ditulis yaitu data-data dari sumber atau laporan hasil penelitian. Nah, apabila pertimbangan yang harus dilakukan dalam cara penulisannya, yang pertama, penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Kedua, perlu dihindari terjadinya duplikasi penelitian mengarah pada plagiarisme. Ketiga, penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri atau orang lain. Keempat, bagian penelitian digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5 penelitian, yaitu pada bagian kesimpulan. Materi yang terakhir yaitu hipotesis dan contohnya. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Waktu menyusun hipotesis yaitu dapat disusun setelah peneliti melakukan kajian kepustakaan secara lengkap. Nah, macam-macam hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif
adalah rumusan formal dari hasil analisis deduktif peneliti mengenai masalah yang dikaji berdasarkan teori. Lalu hipotesis nihil disusun untuk kepentingan pengujian statistik dan dinyatakan dengan kalimat negatif. Nah, sifat hipotesis yaitu definitif atau direksional. Rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan dan perbedaan antara variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan itu. Syarat menyusun hipotesis: yang pertama harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Kedua, harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Ketiga, harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Contoh hipotesis yang pertama, adanya hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan jauh tendangan pemain sepak bola. Yang kedua, ada perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai metodologi penelitian pada bab 2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.